Halo anak-anakku, Shalom, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya di rumah ya. Hari ini kita akan masuk ke tema pembelajaran baru kita, yaitu terlibat dalam hidup menggereja. Oke, nanti hari ini kita akan melihat pengalaman-pengalaman kita ya, yang sudah kita lewati ya. Mungkin ya pengalaman sebelum masa pandemi ya, karena kalau dalam masa pandemi kita mungkin jarang sekali ya akan bertemu orang ya dalam dalam karya pelayanan kita, dalam hidup menggereja kita. Oke, anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran kita akan awali dengan doa dulu ya. Kita akan siapkan hati ya, kita akan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas segala kesehatan dan kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami mau belajar mengenai hidup menggereja. Ajarlah kami ya Bapa melalui guru dan teman-teman serta berbagai hal di lingkungan kami. Semoga dengan ini kami semakin dekat dan dapat memuliakan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Nah, di awal pembelajaran ini saya bertanya kepada anak-anakku, anak-anak kira-kira sudah pernah ikut kegiatan ini belum ya? Kegiatan apa? Nah, ini satu. Sekolah minggu, udah pernah? Sudah dong ya, waktu kita masih belum ada corona ya, mungkin ya ikut sekolah minggu juga kan? Atau sekarang juga kan ada ya sekolah minggu online? Iya ada dong pasti ya di paroki-paroki gitu ya. Tapi kalau yang mungkin di daerah yang yang mungkin di zona hijau ya, mungkin ada ya sekolah minggu yang tatap muka ya. Tapi kalau yang masih ada banyak virus coronanya, biasanya sih sekolah minggunya lewat daring ya. Terus ini Miss Dinar, ayo siapa yang sudah pernah? Ya jelas dong, pasti kalian sudah pernah mengikuti ini ya. Nah dulu ya, tapi sekarang kan belum boleh ke gereja, masih misa online ya atau misa daring. Nah nanti kita ya setelah pandemi selesai, pasti kita juga akan mengalami ya misa dengan dengan hadir di gereja ya. Kita juga bisa bertugas menjadi Miss Dinar atau putra putri altar. Atau ini ya, pernah menjenguk teman yang sakit? Iya ya, pernah dong ya, waktu kita belum ada virus corona kali ya. Kita pernah juga loh pasti menjenguk teman kita yang sakit. Atau ini ya, yang berani ya menjadi lektor ya, membaca kitab suci waktu perayaan misa ya. Jadi terus yang ini lagi, siapa yang di tempatnya ada Legio Maria ya, ikut kegiatan Legio Maria ya, pasti ya kalian pernah mengikuti ini ya. Dan misalnya ini nih, mengikuti perayaan Ekaristi ya. Kalau dulu ya, waktu belum ada virus corona kan kita ke gereja ya, walaupun kita mungkin ada yang belum komuni pertama atau sambut baru ya, tetapi saya yakin semuanya sudah pernah mengikuti ya. Kalau sekarang ya kita mengikuti perayaan misa, ada yang iya dari rumah, tapi mungkin ya di tempat-tempat yang masih atau zona hijau bolehlah mungkin ya bisa di gereja. Oke. Nah ini kegiatan-kegiatan ini saya yakin pasti kalian pernah ikuti. Terus apa sih hubungannya dengan pembelajaran kita ya, gambar-gambar ini atau kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita lewati. Nah jadi ini tentu ada kaitannya ya. Jadi bagaimana sih hidup menggereja itu? Nah, ada kaitannya ini nanti jawabannya dengan yang sudah kalian lihat ya, menyangkut gambar-gambar itu. Nah, jadi kalau kita ditanya bagaimana sih hidup menggereja itu, maka kita sebetulnya ya sebagai orang Katolik ya ada 5 bidang ya hidup menggereja itu ya, disingkat biar mudah mengingatnya LKKMD. Apa sih itu LKKMD itu? Nah, yang pertama itu soal liturgia atau peribadatan ya, seperti yang sudah kalian ikuti ya, mengikuti perayaan Ekaristi, ibadat sabda ya, pelayanan-pelayanan sakramen ya. Misalkan ya kalian mengikuti misalnya
sakramen perkawinan ya, atau sakramen tahbisan. Nah, itulah soal peribadatan ya. Kemudian K yang pertama apa sih? Nah, kerigma ya, bacanya kerigma atau pewartaan. Ini apa sih? Ya, misalnya saja ya kalian tadi ikut sekolah minggu, terus menjadi lektor, itu termasuk juga kegiatan apa? Pewartaan ya. Kita mendengarkan siapa Yesus itu dalam sekolah minggu ya. Kita bisa cerita ke teman kita, Yesus itu baik loh ya di sekolah minggu ya. Atau sekali lagi mewartakan Yesus sabda Tuhan dalam perayaan misa melalui kegiatan menjadi lektor ya. Terus ada yang berikutnya, yang berikutnya itu adalah koinonia atau persekutuan ya. Misalkan ikut kegiatan bina iman atau Legio Maria, doa lingkungan ya. Ini adalah bentuk cara hidup menggereja kita ya. Tadi kan saya tanya tuh siapa yang sudah pernah ikut Legio Maria. Oke ya. Oke, luar biasa kalian ya. Terus yang kemudian yang M itu untuk martiria atau kesaksian ya. Ya tentu ya, kesaksian itu bukan seperti kalau dulu kan ada itu martir, berarti orang yang membela iman, yang mati karena mempertahankan imannya. Nah, kalau sekarang nggak seperti itu ya. Martiria itu, kesaksian itu ya kita menjadi saksi ya kasih Yesus melalui apa? Menunjukkan cinta kasih kita kepada sesama kita. Salah satunya dengan menjenguk teman yang sakit. Senang kan dikunjungi teman kalau kita sedang sakit? Iya dong. Nah, kemudian D-nya itu apa? Diakonia atau pelayanan. Nah, pelayanan itu ya macam-macam ya, dengan menjadi misdinar ya. Kita juga bisa melatih kehidupan menggereja kita dengan melayani altar ya di sekitar Romo ya ketika merayakan perayaan Misa Kudus, atau juga dengan apa? Dengan menjenguk teman yang sakit juga bisa loh, termasuk dalam pelayanan. Kita melayani orang lain, memberi kegembiraan. Oke? Itu 5 bidang hidup gereja. Kalau menggereja ya kelima-limanya itu. Nah, nanti kita lihat lebih jauh ya. Kita juga akan belajar dari kitab suci nanti ya. Nah, apa sih maksud dari 5 bidang pelayanan gereja itu? Nah, tentu ya, gereja mau atau kita sebagai umat akan dibantu atau membantu umat agar dapat mengembangkan imannya sekaligus menjadi pewarta perwujudan dari perintah Tuhan Yesus. Jadi iman kita harus diwujudkan ya. Melalui apa ya? Melalui kelima bidang itu ya. Melalui LKKMD, liturgia, kerygma, koinonia, martiria, dan diakonia. Loh, kenapa sih bisa demikian? Ya jelas dong ya. Karena apa? Karena dengan doa umat dipersatukan dengan Tuhan dan sesama. Kemudian dengan pewartaan, iman umat dibangun dan kebangkitan Tuhan diwartakan kepada semua orang. Nah, kemudian dengan pelayanan atau kesaksian, cinta kasih Tuhan kepada seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan diwujudkan ya, dengan mengunjungi sesama ya. Berarti kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan juga. Nah, kemudian dengan persekutuan ya, kesatuan dan persaudaraan umat dibangun. Nah, anak-anakku, jadi dengan itu semua diharapkan bahwa kehadiran Allah yang menyelamatkan dirasakan dan dimuliakan oleh umat beriman. Oke, jelas ya anak-anakku ya? Jelas lah. Oke ya. Jadi kita akan belajar dari kitab suci ya, dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 37. Saya bacakan ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang
diselamatkan. Nah, anak-anakku, apa sih yang kita bisa pelajari dari kisah para rasul ini? Nah, dalam kisah para rasul, ya, mereka yang telah dibaptis bertekun dalam pengajaran para rasul. Nah, bidang pewartaan yang dilakukan gereja sekarang adalah kelanjutan dari pengajaran para rasul. Para murid memecahkan roti dan berdoa. Para Nekaresti dan doa-doa gereja lain adalah kelanjutan dari para murid memecahkan roti dan berdoa. Kemudian pengajaran firman dan doa membangun persaudaraan yang erat sebagai keluarga, ya. Tadi dikatakan mereka sehati, sejiwa. Nah, inilah yang disebut dengan persekutuan. Nah, persaudaraan dalam Tuhan itu mengarahkan mereka untuk berbagi, ya. Milik mereka menjadi milik bersama. Tadi kan dikatakan juga, ya. Nah, dengan itu tidak ada yang kekurangan dari antara mereka. Karena apa? Mereka saling melayani, ya, dalam persaudaraan, saling berbagi. Nah, ketika ternyata para janda dan orang-orang miskin tidak terlayani, para rasul mengangkat pelayanan-pelayanan bagi mereka. Agar apa? Agar para rasul dapat tetap melayani firman dan memecahkan roti. Nah, anak-anakku, suasana penuh persaudaraan dan kedamaian yang berpusat pada pemecahan roti dan firman, sehingga tidak ada yang berkekurangan, ya. Jadi ini adalah situasi yang dikehendaki Allah. Situasi di mana apa? Di mana kehendak dan perintah Allah terlaksana dalam situasi yang diharapkan dan senantiasa dikerjakan oleh Yesus. Nah, dalam doa Bapa kami, ya, Yesus juga berdoa dan mengajak para murid mendoakan, jadilah kehendak-Mu. Nah, Yesus berkeliling, ya, menyembuhkan orang sakit, kemudian memberikan makanan kepada banyak orang, mengajar, kemudian mengampuni dosa, mengusir setan. Nah, itu adalah pekerjaan yang memuliakan, mewujudkan kehendak Allah atau membangun kerajaan Allah. Nah, anak-anak, jadi bidang-bidang pelayanan dan susunan pengurus gereja adalah juga sebagai usaha untuk menghadirkan Allah di tengah kehidupan manusia dan sekaligus sebagai sarana umat mengembangkan iman. Nah, anak-anak, kita sudah di ujung pembelajaran kita, ya. Kita sudah belajar bagaimana kita, ya, sebagai orang Katolik, bagaimana kita harus menggereja. Tadi banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan, ya, untuk mewujudkan iman kita. Oke? Nah, anak-anakku, kita akan akhiri pembelajaran kita dan berdoa. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami haturkan karena hari ini kami boleh belajar mengenai hidup menggereja. Kuatkanlah kami, ya Bapa, melalui guru, orang tua, dan teman-teman di sekitar kami sebagai bagian dari lingkungan yang dapat membantu kami melaksanakan iman kami dan dalam berbagai karya pelayanan gereja. Semoga dengan ini kami semakin dekat dan dapat memuliakan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku, terima kasih, ya, atas pembelajaran hari ini. Kalian sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, untuk penilaian, untuk apakah kalian menangkap atau tidak, ya, pembelajaran kita, ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Apa saja itu? Yang pertama, jelaskan 5 bidang hidup menggereja, ya. Ada tadi apa, disingkat apa? LKKMD. Oke, ya, supaya mudah mengingatnya. Tadi pasti kalian sudah tahu, ya. Kemudian yang kedua, tuliskan hal-hal yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan 5 bidang hidup menggereja itu, ya. Sudah ada contohnya tadi, kalian tinggal tuliskan. Oke, terima kasih anak-anakku sudah mengikuti pembelajaran kita. Silakan nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke Bapak Ibu guru, ya, atau kepada sister. Oke. Nah, anak-anakku, mengingatkan yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu, ya, supaya kita tidak tertinggal materi-materi kita berikutnya. Oke, selamat mengerjakan, selamat belajar. Tuhan memberkati. Bye bye. Sampai ketemu, ya, di video pembelajaran berikutnya. God bless you.